soal-soal pilihan gradasinya dari sini. ATM-nya juga mirip kok sama ini. Jadi asal ini kalian bisa, insya Allah yang lain juga bisa. Begitu ya. Kita bahas ini ya. Dari nomor 1. Nanti kita membaca yang lain beberapa. Ini soal aslinya dengan Pariman juga. Pariman punya soal aslinya. Sip. Ya, sebentar. Tangan nomor 1 ya. Nomor 1. Dan ini uji, bentar ya. Sambil uji siapkan. Nah, nanti persamaan trigonometri ya umum. Yang pertama ini variabelnya 1 ya. Kita punya sin x sama dengan sin 25. Yang penting kalian ingat aturan kuadran kemarin. Kalau satu putaran 360 derajat ini kita bagi jadi 4 kuadran ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu ya, ini dari 0 sampai 90 dulu ya. Terus kuadran 2 itu sampai 180, kuadran 3 sampai 270, kuadran 4 sampai 360. Nanti kalau kuadran 1 itu semua positif ya. All positif. Atau begini dulu, kalau kuadran 1 itu kita simbolkan alfa, nanti kuadran 2 nah, yang siku itu didapat dari 180 min alfa. Dulu dapatnya dari mana? Udah kita bahas dari gambar itu ya. Terus kuadran 3 180 ditambah alfa. Kuadran 4 360 kurangi alfa. Nah, ini yang penting kuadran 1 semua positif. All positif. Kuadran 2 sin aja yang positif. Kuadran 3 tan positif. Kuadran 4 cos yang positif. Ya. Nah, ini sin x sama dengan sin 25. Sin 25 berarti positif kan? Kuadran 1. Jadi yang positif kuadran 1 sama kuadran 2. Kuadran 2 berarti 180 kurangi 25 berapa? 5. Ya, begitu aja. Coba. Gitu ya. Nomor 2 sekarang. Tan x sama dengan negatif 1. Tan x sama dengan negatif 1. Berarti tan x sama dengan 60. Jadi 1 itu tangan 45, min tan 45. Berarti kita cari alfanya ini 45, tapi tan yang negatif. Tan negatif kuadran 2 sama kuadran 4. Berarti kuadran 2 180 kurangi 45 berapa? 135. Kuadran 4 360 dikurangi 45 berapa? 315. Jadi kita punya x-nya itu atau HP-nya 135,315. Ya, itu aja. Yang nomor 3. Nanti kalau modelnya agak beda tak kasih di sini. Nomor 3. Ini kan kuadran 1 ini. Tentang cos x sama dengan cos 20. Ini kuadran 1 ya. Berarti yang sama cos positif ya. Kuadran 1 sama kuadran 4. Kuadran 4 berarti 360 dikurangi 20 berapa? 340. Bagus. Nanti kalau misal begini, cos x sama dengan cos 100. Berarti nilai yang sama dengan cos 100 begitu misal. Berarti berapa? 100 itu di kuadran 2. 100 180 dikurangi 80. Berarti alfanya 80 ya? Nah, cos kuadran 2 itu positif atau negatif? Negatif. Nanti yang negatif kuadran 2 sama kuadran 3. Berarti kuadran 3 180 tambah 80. Nah, 180 ditambah 80 berapa? 260. Misal cos nilai yang sama dengan cos 100 berarti cos 260
Atau boleh nggak kalau dia tak buat nih nilai yang sama dengan cos 100, berarti sama dengan ini boleh jadi cos 260. Boleh nggak kalau tak buat min cos 80? Bisa ya? Kan dia kan alfanya 80 tapi nilainya negatif kan? Paham ya? Sudah sampai sini? Sudah. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada nggak sih Pak, cos X sama dengan min cos 100 itu? Bisa aja. Jadi, ya. Gimana? Kalau gitu gimana? Kita ganti ya. Misal cos X bagus pertanyaannya. Ini nomor 4. Misal kita punya cos X sama dengan min cos, jangan 100 lagi apa? Kamu mau 100 lagi? Bebas Pak, bebas. Sudah, bebas. Min cos 100. 100 itu kan kuadrat 2 ya? Iya. Jadi kan 100 itu kan 180 dikurangi 80 kan begitu kan menjadi 100. Artinya kan begini, cos X itu kan berarti kita dapat dari cos 100 itu kan sama dengan negatif cos 80 toh? Iya. Berarti min cos 80, min kali min nah, jadi cos 80. Jadi min cos 100 sama dengan cos 80. Tapi ini baru satu jawaban. Nanti yang sama dengan cos 80 cos berapa? Cos 280. 260. Nah, 360 dikurangi 80. 280 kan cos positif kuadran 1 sama kuadran 4. 80 itu kan dia positif. Ya toh? Iya. Itu keluarga Pak kayak gitu. Kayak gitu kan keluarga. Enggak yang main cos. Ya, tapi bisa angkanya enggak di kuadran 1 ya. Jadi di kuadran 2 di sini 4. Random. Iya, random. Catat ini. Di foto dulu. Oke, terus fotonya ya. Ini enak nih, ambil di. Oke Pak. Ya, tapi kan malah lebih kondusif. Yang lain yang dari ini aja. Tapi itu paling kondusif. Karena itu kalau tambahnya itu jadi uang ini bisa juga nanti enggak kondusif. Oke. Kita nomor 4 ya. Nomor 4. Atau ini tahapnya boleh nggak sih? Bentar berdiri. Pak, izin keluar bentar ya. Iya. Di apa namanya bilang ada kompleksnya itu ada potong. Pada itu juga punya dua konsen-konsen. Ini kan sebenarnya simpel ya. Nah, contoh begini, kita akan sambung ini ke soal nomor 23 ya. Nanti urutannya biasa saja nih Bapak. Nomor 23 coba. Kita sebenarnya soalnya
Enggak sulit. Boleh dilanjut? Bisa? Oke, ya kita akan nomor 23 misalnya. Itu kan soalnya ini ada juga keluar dari perkalian biasa. Cos 150 ini misalnya cos 150 dikali sin 200. Yang ditanya itu cuma positif atau negatif begitu. Ini cos 150 itu kan kuadran 2. Ya. Berarti dia cos di kuadran 2 itu negatif atau positif? Negatif dikali sin 200 kuadran 3 ya, negatif ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi positif gitu. Udah gitu aja. Jadi nggak perlu kita cari aku masuk berapa. Iya, nanti kalau dicari kan yang ditanya cuma negatif atau positif gitu kan. Kalau kita cari hasilnya berapa memang macam mana. Begitu. Nah, terus yang kedua sin 300 dikali tan 250. Sin 300 berarti kuadran 4 ya. Berarti sinnya negatif dikali positif hasilnya negatif terus begitu. Bisa aja besok dia lebih dari 360. Misal kita cari begini, tan 400 dikali cos berapa ya? 500. Ini positif apa negatif nanti? kurang 360 dulu. Ya, kan berarti ini kan lebih dari 360 ya. Berarti dia kita kurangi 360 dulu. Kita kurangi satu putaran dulu. Berarti kalau 400 itu dikurangi 360 berapa? Dia kan 160. 40. Berarti aslinya dia itu tan 40 dikali cos 140. Berarti kuadran 1 positif apa negatif? Positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, gitu aja ya. Intinya begitu yang mudah gitu. Itu besok bentuknya di bukan besok kan nomor 23. Karena 150 itu kuadran 2 ya, jadi cosnya negatif. Jadi kita cuma butuh tahu dia positif atau negatif. Oh, cuma dari tahu dulu. Iya. Nah, gitu aja. Oh, sebentar. Besok itu pilihan ganda kompleks ya. Gitu. Boleh dilanjut? Hapus ya. Ini kita hapus. Kita sekarang ke nomor 4 yang sin sama dengan cos. Nomor 4 sin x sama dengan cos 70. Sin x sama dengan cos 70. Ingat ya, kemarin dulu kita punya ini yang hubungan antara sin cos, hubungan antara sin cos terus sekan kosekan terus tan dan kotan. Oke, hubungannya apa? Kalau sek itu ditambah sin 90. Ya, nanti kalau kita punya sin e
90 dikurangi X. Kan gitu kan? Nah, totalnya 90 benar. Gitu. Dan ini dilakukan kebalikan ya. Artinya boleh cos X itu sama dengan sin 90 kurangi X gitu kan boleh. Begitu. Yang lain ini juga sama konsepnya begitu juga. Secant X sama dengan cosec 90 dikurangi X. Nah, ini nanti berarti berlaku kebalikannya. Cos X sama dengan sin 90 dikurangi X. Begitu. Nah, artinya cosecant X juga sama dengan secant 90 dikurangi X. Nah, nanti ini tan X sama dengan kotangan 90 dikurangi X sama juga. Nah, ini kotan X juga sama dengan tan 90 dikurangi X. Gitu. Itu ya, ingat ya. Coba perhatikan langsung sekarang sini nomor 4. Sin X sama dengan cos 70. Karena ini X-nya mintanya dalam sin, berarti kita ubah jadi sin semua. Berarti sin X sama dengan cos 70 itu sama dengan sin berapa? 20. Nah, 90 dikurangi 70 berarti sin X sama dengan sin 20. Kita tinggal cari yang sama dari ini kan barisnya kan ya satu putaran sampai 360. Berarti 20 sama 180 dikurangi 20 160. Ini sin yang positif. Sin positif kuadran 1 sama 2. Gitu ya. Nah, sin mintanya 20 itu kan sinnya positif, berarti sin yang positif kuadran 1 sama kuadran 2. 20 sama 160. Oke ya. Karena mintanya kan sin 20. Nah, sin 20 itu kan 20 kan di kuadran 1. Berarti kan positif. Begitu. Kenapa? Kalau misalkan nggak sama sin, sebenarnya kan sin nggak sama cos, tapi sama apa sec atau Enggak ada hubungannya. Ya. Jadi nggak keluar kayak gitu. Enggak ya. Keluar gitu kan enggak ada hubungannya. Alhamdulillah. Gitu. Bisa jadi begini loh. Nanti coba tak cek ya. Paling aku dari 2 device ya. Jadi yang satu buat buka latihan, satu buat buka kelas. Apa? Karena sin positif di kuadran sama kuadran 2. Ya terus bisa. Oh, masih sama. Positif 70 temen sin 20. Nah, kita Masih aman. dari yang positif sin yang positif itu kan di kuadran. Bisa. Jadi 150 kali 20 160. Bro. Segitu ya. Atau nanti bisa jadi begini. Nomor 5. Kita akan nomor 5 dulu. Itu cos X sama dengan negatif sin 40. Ada juga yang ini nih, kemarin jawabnya itu hanya di satu jawaban. Kayak ini misalnya berarti cos 70 sama dengan sin 20. Nanti dia bijian enggak? Jawaban ini kan bijian ya. Nanti bilangnya enggak cuma satu itu. Ada yang lain juga. Nah, karena batasnya kan dari 0 sampai 360. Jadi yang sama ada lagi. Gitu. Jadi cari pakai kuadran. Nah, ini cos X sama dengan min sin 40. Kalau soalnya X-nya dalam cos, berarti kita udah jadi cos semua. Nah, nanti berarti ini jadi min cos. Minnya biar tetap min. Berarti cos X sama dengan min cos 90 kurang 40 berapa? 50. Berarti min cos 50 Di kuadran 36. ya, cos negatif kuadran 2 sama 3. Berarti kuadran 2 berapa? 130. Ya, 130. 180 dikurangi 50 berarti 130. Kuadran 3 nah, 180 tambah 50 230. Nanti ketemunya 130 dan 230. Paham ya? Bisa jadi nanti soalnya tidak dalam sujud. Contohnya misalnya begini. Misal sin X sama dengan
sudut juga bisa dikatakan sin dan cosnya ya. Kan yang satu sin, yang satu cos ya. Berarti semua harus dalam sudut ya. Oke, semua ini berarti harus dalam ada sudutnya pasti. Oke. Tapi begini, kalau dia tidak di kuadran 1, misal begini, nomor 6, kita pakai yang lain juga, sekan sama kosekan. Misal sekan X sama dengan kosekan 100 yang tadi. Berarti nanti nilai X-nya berapa sama berapa? Seknya berarti bukan min 107. Ini kita udah hitung, ini kuadran berapa ini? Kuadran 2. Berarti kosekan itu kebalikan dari apa? Sin. Ingat ya, kosekan. Kalau seper cos itu namanya sek. Kalau seper sin namanya kosekan. Kalau seper tan namanya kotan. Gitu. Nah, sekarang kita ke sini. Sekan X sama dengan kosekan 100. Ini kan berarti seperti 100 ya. Oke, 100 itu di kuadran 2. Didapat dari 180 dikurangi. Nah, ini 100 itu kan di kuadran 2 didapat dari 180 dikurangi 80. Berarti ini boleh kita buat sekan X itu sama dengan kosekan 80. Positif apa negatif kuadran 2 itu? Negatif. Atau kosekannya? Kosekan tadi kebalikan dari kan kebalikan dari sin. Berarti aturannya sama dengan sin. Nah, kalau kuadran 2 berarti sinnya positif. Berarti kan positif. Berarti kan kosekan 80 ya. Oke ya. Kosekan 80 berarti kita bisa buat jadi sek. Ya, 90 kurangi 80 berarti 10, benar. Sekan itu kebalikan dari cos. Berarti aturannya sama dengan cos. Nilai yang sama dengan cos 10, cos berapa? 350. Nah, 360 dikurangi 10 sama dengan 350. Berarti kita punya jawabannya 10 sama 350. Dan caranya begitu. Paham ya? Ada soal cerita gitu? Ada soal cerita. Enggak, no. Tapi enggak ada kok. 3 Pas mau main kan udah kenal sih. Iya. Yang sinyal. Kenapa sih? Yang penting kalian menguasai aturan kuadran itu enak. Oke, ini sampai sini jelas. Insyaallah. Sek dan kosekan nanti akan muncul juga ya dia di soal yang dulu AKM tanpa tangan. Oke ya. Lanjut. Ya, kalian ambil laptop ya. Kaos maksudnya. Oh iya. Jadi ya, pasin ya. Oke. Kita lanjut. Mau latihan apa langsung dibahas? Latihannya itu latihan yang kemarin atau beda, Pak? Atau mau beda tak kasih soal dulu? Oh ya, tes Pak, latihan beda. Beda? Cuman itu keluar semua enggak? Maksudnya Ya ini yang tak kasih di sekarang keluar dong. udah boleh beli, Pak?
Boleh boleh. Sudah ya? Sekalian dibahas. Ya ya. Sekarang ya. Puasa. Kita dibahas sekalian kunci jawabannya Pak. Biar salah semua. Besok akan ada soal benar salah. Jadi contohnya kalian akan mencari misal begini. Kalau ada misal paling soal ambil tan 300 sama dengan kontan. Terus kalian aja yang nyari ya. Nanti benernya sama dengan berapa. Nanti misal ini sama dengan kontan 200 itu benar atau salah. Gitu. Ada pilihan begitu. Coba kalau kotak 300 berarti sama dengan kotak berapa? Berapa 300 juga? Tapi kalau kotak tangan sama kotak tangan itu positif negatifnya kan berarti sama loh posisinya dia kebalikan. Berarti derajatnya juga sama dulu. Iya, dia berarti dia berapa? Kotangan 300. Aku dari mana? Bukan kotak tangan 300. Berarti Posisi negatif dan positifnya yang sama. berarti Tapi berarti 60. ini ubah dulu cari alfanya berapa? apanya 360. 60. 360 kurang 60 ya? Berapa? Ya, berarti kan alfanya 60. Tapi dia kuadran berapa? Kuadran 4. Satu. 300 sama 1 sama 3. 1 sama. Sebentar, 300 itu kuadran Oh, 3. 4. Berarti tangan di kuadran 4 itu Positif. negatif. Berarti ini boleh kita buat jadi negatif tangan 60 ya. Kan negatif tangan 60. Berarti kalau negatif tangan 60 berarti negatif kotangan berapa? 90 kurang 60 berapa? 30. Berarti kalian cari kotangan ya. Alfanya 30 tapi dia nilainya negatif. Berapa? Kuadran 2 sama kuadran 3. Nah, kuadran 2 sama 4 kan negatif ya. Aturan negatif positifnya kan dan kotangan sama. Jadi nanti tinggal kuadran 2 itu 180 kurangi 30 jadinya berapa? 150. 150 kuadran 4 330. 330. Ada yang buat Komentar 60, Pak. Berarti hubungannya sama kayak sin sama kosin. apa? Sin sama kosin ya. Iya. Oh iya nih. Kan 360 kurangi 60. Nah. Oke. Tapi nggak jadi ke sini ya? Oh, jadi. Kita lanjut aja ya. Memang yang begitu ya enggak semuanya susah, semua sin sama dengan cos kotak sama dengan kotak. Tapi yang perkalian banyak yang keluar Pak. Perkalian Kayak sin 2A, cos 2A itu banyak keluar. ya ada yang keluar tapi yang keluar sama kayak di latihan Cuma sisa. yang nanti kalau kita sampai situ ya pelan-pelan ya. Yang ini lanjut aja ya, nanti biar waktunya cukup. Bagus ya ini ya. Mungkin dasarnya kalian ada. Kita sekarang ke nomor 6. Nah ini untuk yang koefisien dari variabelnya itu enggak satu. Coba cos 3x sama dengan cos 45. Nomor 6. Cos 3x sama dengan cos 45. Berarti kita harus cari dulu yang sama dengan cos 45 itu cos berapa? Sama 3. Nah, kuadran cos positif ini positif ya? Iya. Berarti kuadran 1 sama kuadran 4. Kuadran 4 360 kurangi 65 315. Ya, berarti 3. Jadi kita punya begini. Ini itu sudutnya kan 3x ya. Ini masih 3x. 3x itu sama dengan 45 dan 315. Nanti dia akan ya bertambah terus setiap berapa derajat? 360 derajat satu putaran itu. Berarti nanti x-nya itu sama dengan nilainya 15. Nah, ini kita bagi 3 15 105.
105 ditambah 120 tambah 120 berapa ini? Itu 135 225. 225. Berarti kita punya batasnya berapa pada soalnya? 180 Pak. Berarti ini enggak ya? Berarti kita punya HP-nya 15, 105 sama 135. 45 enggak usah. Makanya enggak, karena ini 3x yang dicarikan x. Gitu ya. Jadi hati-hati jangan terjebak dengan 3x-nya. Gitu. Ini tak kira nanti modelnya sama aja bisa kita lakukan. Nah, oke. Persis kok mirip. Jadi yang penting belajar. Cuma kalian belajar juga begini ya. Ini kan dalam kos ya. Besok bisa jadi tidak dalam kos. Misal sin atau tan. berarti cos 3x sama dengan sin itu bisa. Nah, bukan kos sama dengan sin, karena cos 3x. Misal sin 3x sama dengan sin 45 gitu. Atau tan gitu. Berarti nanti tinggal main kuadratnya aja. Coba. Oke ya, lanjut ya. Kita ke nomor 7 sekarang. 7. Di situ diketahui akar 2 cos 4x sama dengan min 1. Akar 2 cos 4x sama dengan min 1. Ini berarti gimana cara pertama? Nah, Akar 2-nya Akarnya dipindah. dipindah. pindah ke sana dulu ya. Min seper. Nah, jadi cos 4x sama dengan min seper akar 2. Seper akar 2 itu kalau dirasionalkan jadi nah, setengah akar 2. Itu berarti cos Jadi cos 45. Nah, berarti kita punya cos 4x sama dengan min cos 45. Oke, cos yang negatif kuadran 2 sama 3. 2 sama 3. Kuadran 2 berarti 35. 135. Kuadran 3 225 ya. Oke, berarti kita ini jelek ya angkanya ya. Berarti kita punya 4x itu jangan terkecoh ya, karena dia negatif, berarti kita cari kuadran yang negatif ya. Berarti kita punya 4x itu 135 sama 225. Dia bertambah setiap 360. Berarti x-nya Bagi 4 120 itu kan 33,75 ini 56,25. Ini minta batasnya berapa? bagi 4 berarti 80. Ya, Iya. batasnya kan ya batasnya kan karena kuadran 1 ya. Nah, kuadran 1 kan berarti ini kan. Ini kan kalau kita bagi 4, 36 bagi 4 itu kan 90 kan? Ya. Dan nanti kalau kita tambah udah lebih dari 90. Karena batasnya cuma di kuadran 1 berarti 2 ini aja. Oke. Di kuadran 1. Iya. Jelas ya? Ini hapus ya? Oke, itu tidak banyak keluar, cuma di nomor tertentu. 1, 2, 3. Kita ke nomor 8. Satu nomor nanti keluar model begitu. Nomor 8. Yuk, kita ke sini ya. Bisa dilanjut? 2 cos 2x per 3 plus 30 sama dengan berapa itu? 1 untuk x nya dari 0 sampai dengan 180. X nya dari 0 sampai dengan 180. Nah, kita mau nyari x nya berapa? Dikali 2. Kayaknya tetap pindah ke sana dulu ya. Jadi di sana. Ya, di Dua. ya, Sana ya. ya dibagi ya.
kan? Ya. Jadi setengah. Berarti 30. Enggak, 60. Cos 60. Berarti cos 2x plus 30 sama dengan cos 60. Yang sama dengan cos 60? 1 sama 4. Nah, berarti 60 sama 300. Artinya kita punya 2x plus 30 itu nilainya 60 sama 300. Ini pilih ini. Berarti kita cari dulu 2x. Sama dengan 30 sama 30 sama 70. Ini pindah ke sana jadi dikurang ya. Ya. Nah, yang berarti 60 kurangi 30 itu 30, 300 kurangi 30, 270. 3 sampai dia 30 ya, Pak. Apa? 3 sampai di itu. Belum, nanti ya. Karena begini ini kan dari 2x nih ya. Ya. Nah, kalau kita mau cari x-nya, nah itu kan baru kita cari nanti hasil di putaran berikutnya itu kan dari sini. Di sini kan kita cuma pindah Ya. pas 30-nya itu. Kita belum nyari nilai di putaran berikutnya itu berapa. Nah, baru di sini kita mencoba ditambah 360 gitu. 16. Nah, ini enggak ikut pengaruh 30 ini dia. Jadi satu putaran itu tetap butuh 360 begitu. Nah, berarti ini x-nya sama dengan 15. 15 135. 135 118. ditambah 180. Berapa ini ditambah 180? 190. Oh, ada saya cuma sampai Oh, 180 ya. Berarti ya udah jawabannya juga ini ya. 15 sama 135. Oke ya. Nah, ini yang persamaan trigonometri selesai. Kita tinggal masuk ke bentuk penjumlahan aturan perangkap perkalian. Sama persis kayak ini, udah kalian belajar itu udah cukup sebenarnya. 23 nomor. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Kita akan nomor berapa? 9 ya. 9. Diketahui cos x sama dengan negatif 3/5. Cos x sama dengan negatif 3/5. Terus tan y sama dengan min 19/13. oh ini. Saya kurang. Ya, jadi ini dia ada dua sudut yang berbeda. X dan Y ini dua sudut yang berbeda. Ini kemarin tak revisi ya? Ya, jadi kos, Pak. Cos ya? Tapi kalau saya ini gimana? Apa? Kalau misalnya kayak gitu gimana caranya? Ya enggak apa-apa. Kita kerjakan. Kalau itu Tetap kayak gitu. Angkanya jelek berarti. jelek. Ya, kan angkanya udah bisa menjadi itu kalau kita beres. Oh. Kalau dia tarik kan ini kan depan bersamping. Ya, masalahnya masih tadi berapa saja pasal. Ya, ya bisa dicari tapi angkanya nanti kelamaan hitungnya. Kelamaan. Ya. Besok udah tersajikan triple beta plus. Jadi kalian tinggal ingat triple beta plus itu berapa aja? 345 345 terus 5 5 12 13 7 24 25 8 bukan 17 yang sering keluar ini triple beta plus wajib hafal pada jadi begini cara pakainya kita tulis itu kan berlaku untuk segitiga siku-siku dari tiga sisi ini tuh yang paling panjang itu pasti jadi sisi miring itu pasti
lebih panjang daripada sisi yang lain ya. Nah jadi ini loh, dari tiga ini yang paling panjang pasti posisinya sebagai sisi miring, yang lainnya bebas mau nanti jadi dimanapun bebas. Mau ini misal 3, 4, 5 atau tiganya yang di sini boleh 3, 4, 5 itu gitu loh. Yang penting miring itu posisinya sebagai yang paling panjang. Nah ini kan hubungannya dengan kalau kita ketemu segitiga siku-siku pasti kan di situ ada berlaku aturan trigonometri. Ini misal x atau ini alfa gitu. Nah, di depannya alfa, sisi di depannya alfa ini kita simbolkan bagi sisi, kita namakan sisi depan kan begitu ya. Terus sampingnya ini sisi samping, nah yang paling panjang ini sisi miring. Nah, kalian ingat-ingat ini definisi trigonometri. Kalau sin itu didapat dari depan per miring. Kalau cos samping per miring. Kalau tan depan per samping. Sin ini kosan kita bisa. Nah sama kayak di sini. Di sini kita suruh mencari sin x plus y. Sin x plus y. Aturan penjumlahan. Bagaimana masih memikirkan ini kira-kira perlu di kalau catatan nggak usah bawa ya, yang tentang rumus-rumus itu nanti malah berisiko. Nanti mungkin tak tulis perlu ditulis nggak ya di soal? Ditulis saja. Tulis saja. Tulis saja kalau apa. Ini pengawas. Daripada itu, nggak usah bawa catatan ya. Nanti nggak usah bawa catatan ya. Jadi nggak perlu bawa contohkan nanti rumus-rumusnya. Ya, nanti tak kasih di nomor 1 atau nomor 36 Pak. Gitu. Jadi ada satu nomor yang isinya rumus-rumus saja. Nanti di depan. Atau di depan aja. Oke ya, sin x plus y itu gimana? Ini seharusnya hafalan kalau sin x plus y Yaitu sin A Oh, plus sin cos B. A cos B ditambah cos B cos A. atau cos x sin y ya. Iya. Nah, kan kemarin memang kita dalam identity ya. Tapi ini sekarang kan dalam x y ya. Oke, berarti di sini kita perlu tahu sin x, cos x, sin y sama cos y. Kita yang diketahui baru cos x. Jadi kita bisa cari di sini cos x sama dengan min 3/5. Taruh di sini. Cos x sama dengan min 3/5. Berarti, nah ini perhatikan. Yo, negatif ini abaikan aja. Negatifnya itu kan menunjukkan apa? Kuadran. Nah dia letaknya di kuadran berapa? Yang kita pakai di segitiga siku-siku ya. 3 angkanya aja, berarti ini misal x, sudut x. Cos x itu 3/5. Cos itu kan berarti samping per miring toh? Sampingnya 3, miringnya 5, depannya berarti 4. Berarti nanti sin x berapa? 4/5. Sin demi 4/5. Terus kenapa kok dia negatif? Dia di kuadran berapa sih? 2 Ya, sudut tumpul ya. Tumpul itu di kuadran 2. Karena dia kuadran 2, makanya cosnya negatif. Sin kuadran 2 positif. Sinnya positif. Nah, sekarang kita gambar yang y. Cos y itu sami 12/13. 12/13. Lipatnya 5. Berarti sin y 5/13. Berarti ini tinggal kita masukkan ke sini, sin x-nya berarti 4/5 dikali cos y negatif 12/13. Nah, hati-hati negatif positif begini itu sering ada kepleset, sering hilang negatifnya karena Pareman itu baca kok jawabannya dan rata-rata hampir pasti ada ini sama dengan ini sama dengan ini berpola. Kan nggak apa-apa. Kemarin kan memang dibolehkan kerja bersama kan nggak apa-apa kalau itu latihan gitu. Nah itu biasa meleset satu yang lain bermeleset gitu. Cuma salah di perempatan kayak guys. Nah ini
Ini cos X-nya ditambah min 3/5 dikali sin Y 4/5. 5/13. 5/13. Ya. Berapa ini berarti? Min 48/65 dikurangi Minimal. nah terus kali min ya 15/65 min 48 min 15 jadi ditambah ya 63 min sama ya berarti dia ditambah min 6 berarti min apa plus nih karena min ditambah ini iya bisa jadi soalnya soal sudah dikasih tahu dia kumpul iya kalau itu kuadran 3 berarti sinnya sudah negatif ya Kuadran 3 itu sudut apa, Pak? kejadian nama khusus nanti mungkin diketahui begini kalau soalnya kuadran 3 ya misal X di kuadran 2 dia di kuadran 3 sudut di kuadran 3 soalnya dia mengatakan gitu ya Pak, tapi nanti di soalnya yang satu X-nya misalnya sudah lancip terus Y-nya sudah tumpul ada nggak Pak? Bingung Pak kalau kayak gitu. enggak sih ini sama kalau satu lancip tertentu ya itu kan sudah dibaca aja negatif positif kan menyesuaikan kuadrannya aja ya. Kalau lancip kuadran 1 semua positif aman oke ya kita ke nomor 10 sekarang udah dihapus ini ya. Kalian kan pernah sampai sekarang juga sih. Ini jadi atau kalian aman ini sampai jam berapa aman? Aman, Pak. Aman kan? Aman. Nanti kita selesaikan ya. Gas, Pak. Let's go. Jam 13. Nanti berarti jam 3 kurang berapa boleh? Mau juga. Tapi ini kita usahakan selesai sebelum jam 3. Kayak mungkin belajar tentang kuadran itu intinya dari benar itu ya di situ. Nanti kalian mungkin akan kalau lanjut di teknik di matematika itu pasti ketemu di teknik mungkin nanti kalian akan ketemu juga ya Teknik. Nanti kayak ketemu apa Pak? teknik informatika mungkin nggak ketemu. Informatik. Teknik lingkungan juga ketemu. Tapi kalau arsitek pasti ketemu sih. Oke, ini nih. Oke ya, ini harus ya. Nah ini harus dasar kalian harus dasar. Bagi mesin nggak ketemu mesin jahit. Oke, kita ke nomor 10. Nah ini aplikasi dari penjumlahan dan pengurangan trigonometri juga ya. Cos 315. 10 cos 315 kemarin kan begini ya. Sebenarnya begini ya. Coba perhatikan di sini. Ini itu kalian bisa cari langsung sebenarnya. Jadi penjumlahan dua sudut. Misal sudut di kuadran ini kan 315 itu kuadran berapa? 4. Misal penjumlahan kuadran 2 sama 3 atau pengurangan kuadran 4 sama kuadran 1. Tapi kemarin boleh tak sarankan begini, buat ke kuadran 1 dulu biar lebih enak. Itu juga boleh. Ini kalau kita buat 315 itu kan boleh didapat dari 360 dikurangi berapa? 4.
Ini kan berarti 300. Wah ini enak banget tuh berarti ya. Enggak perlu kunjungan pengurangan. Kan 360 dikurangi 45 tuh. Jadi ini kan sama dengan main cost 45. Berarti main setengah 42. Oke, selesai. Oh, ya. Itu tersetting begitu ya. Emang kayak gini Pak? Ya boleh pakai pengurangan begini. Misal pakai penjumlahan ya. Komen Pak. Oh, iya ini pas kuadran 4 ya. Kuadran 4 itu pasnya positif ya. Iya. Iya benar. Ini Sama kayak sama. tadi Pak. Kayak 20 tadi, yang kos 20 tadi. Yang kos 20. Caranya sama. Iya, ini saya sama kayak yang tadi. Ini kebetulan aja anaknya memang rasanya begitu ya di latihan kemarin. Entah itu disengaja atau enggak karyawan enggak. Tapi kalau di soal kayaknya istimewa enggak ya, kita cek ya. Kalau nggak istimewa kan nggak bisa cari begitu kan? Enggak, saya besok di soal nggak istimewa. Yang kos A, kos B itu Pak. Iya, harus yang harus itu. Ini kan semua berlatihan. Berarti keluarnya kayak gimana Pak? Ya misalnya begini, Contohin Pak. misalnya sebentar. Misal begini, ini kita ganti cos 345. Ini kan nggak istimewa ya. Ini kan sama dengan cos. Kos 360. Nah, kan 360 dikurangi 15. dikurangi 15 ya, itu kan sama dengan 345. Berarti dia cos 345 itu boleh kita buat jadi cos ya sama dengan nilainya sama dengan cos 15 ya. Nah, nanti kita tinggal cari. Boleh dicari dari cos 15 itu benar sama dengan cos 45 dikurangi 15. Nah, itu cos 45 dikali cos 30 ditambah cos sin 30 sin 45 dikali sin 30. Nah, ya benar. Pakai minus B ya. Ini misalnya ini B. Nah, cos A min B kemarin kan cos A cos B ya. Cos berarti 45 dikali cos 30 ditambah ya. Cos A cos B cos A cos ini A B. Cos A min B itu kan sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Tapi ya ini setengah akar 2 dikali setengah setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah. setengah. Jadi sebagai ditambah seperempat akar 6 ditambah seperempat akar. Nah, boleh juga dari seperempat akar 6 ditambah akar 2. Karena variabel nggak bisa ditambah. Ya dia itu objeknya beda. Jadi kalau contoh begini, misal Pak Evan 2 meja ditambah 2 kursi, ya bisa kan? Jadi ini itu kalau kita sebutkan di variabel itu dua definisi yang berbeda. Jadi nggak bisa ditambahkan. Bisa 2 akar 6 ditambah 3 akar 6 berarti hasilnya ya 2 akar 6 ditambah 3 akar 6. Ini kan boleh kita sederhanakan akar 6 nya keluar 2 tambah 3 akar 6 dikali 5 boleh dibuat jadi 5 akar 6. Boleh. Itu kan sama lagi 2 meja ditambah 3 meja berarti 5 meja. Jadi ibaratnya dia variabel, tapi bukan variabel maksudnya dia nilainya ada pasti. Tapi intinya akar 6 dan akar 2 itu dia sesuatu definisi yang berbeda yang bisa dijumlahkan. Kalau dikalikan bisa akar 6 kali akar 2 hasilnya akar 12. 2 akar 3 ya.
Dan besok kalau diubah ke kuadran 1 hati-hati ya, ini negatif atau positif ya. Kalau misalnya ini negatif ya berarti di sini harus dikali negatif. Tapi kalau positif ya ini tetap positif. Paham ya? Nah. Jadi lihat dulu sudutnya, jangan langsung pakai kunjungan atau pengulangan. Oh ini kan ternyata kita istimewa. Nah, nomor 11. Kalau di situ soalnya istimewa ya, cos kuadran 45 minus 1 kuadran 45 ya. Nomor 11 yuk. Ini sebenarnya aturan sudah terangkap nih. Cos kuadran 45 di Oh ini, aduh, yang sin kali bukan? Oh 2 cos A, 2 cos A ya? bukan 2 cos A tapi 2 cos A sin B. 2 cos A, 2 cos A sin A. cos 2A. 2 cos A sin A itu sin 2A. Ini harus sudut terangkap. Sudut terangkap ya. Sudut. Aturan sudut terangkap ya. Kalau kita punya sin 2A, 2 sin A, Cos A. cos A. Tapi kalau cos 2A, 2 cos A sin A. cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A gitu. Atau boleh 2 cos kuadrat A min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat A kan begitu. Tapi cukup perlu satu aja tadi. Ya nanti tergantung soal arahnya kemana. Kalau tan gimana? Kalau tan kan kemarin tan 2A ya. Terus ya. Tan 2A. Ya 2 tan A per tan 2 tan 2 tan A per 1 min A min A. Oke ya. Berarti cos kuadrat ini A-nya kan 45 berarti. Berarti cos 90 nol. Nah, berarti sama dengan cos 2 kali 45. Cos 2 kali 45. Cos 90. Jadi begini misal cos itu istimewa cos kuadrat ya ini aja misal kita ambil kuadrat 2 ya nanti ya biar jadi cos kuadrat 75 dikurangi sin kuadrat 75 ini berarti berapa? Kalau 75 kali jadi cos 30 sama 45. 150. Nah berarti nanti kan sama dengan cos 150. Habis itu DB-nya ini 120 tambah 30 kan? Bukan 120 gak usah dijual. Oh 150 kurang 30. Pakai aturan kuadran aja. Gimana? Ini kuadran berapa? Oh 150 plus 30 berarti setengah 3. Nah 180 kurangi biar jadi 150 itu kurangi 30. 30. Berarti kan cos 150 itu sama dengan 30. cos 30 tapi positif apa negatif? Kira-kira Positif apa negatif? Oh iya. Ya ya. Ya cos kuadran juga kan? Ya. Berarti min Setengah 3. setengah 3. Jadi cos kuadran 75 kurangi sin kuadran 75 itu min setengah 3. Oh bisa langsung kayak gitu kan? Oh ini Bisa. Dia akan tersaring istimewa di sini. Gitu ya. Kayak Pak, yang besok ada isian singkat ya Pak? Satu kalau bisa akan Tulis saja cuma akar 5. Misal 3 akar 5 ya terus 3 akar 5. ada uraian tuh. Enggak ada. Itu baru uraian gede sih tapi sama aja. Uraian sekarang. Misal ambil begini. Misal jawabannya begini ya. Cos akar
boleh aja begini. Berarti cos buka dalam kurung akar atau cos akar dalam kurung 3x plus 5 itu aja. Itu boleh. Ini dikurung lagi juga boleh. Oke Pak. Tulis gitu aja. Ya. Oh, berarti Kalau ini kuadrat, misal ini 3x plus 5 kuadrat. Ini misal cos 3x plus 5 kuadrat, dia buat aja begini. Cos 3x kuadrat itu kan pangkat 2 ya. Buat aja jadi begini. Pangkat 2. Ada nggak simbol ini? Oke, baik. Atau 3x kuadrat terus itu sudah boleh. Nah, gitu. Ditambah 5. Ya, itu aja. Tapi angkanya ada yang sesusah itu. Sama atributnya sih. Ini kan variabel itu satu terus. Yang variabel aja ada lebih mana? Iya. Variabel bisa. Bagus. Lanjut. Yuk, mau masuk. Kita akan nomor 12. Nah, ini penting nih. Banyak keluar model-model begini nanti di AKM sudah keluar kayak gitu ya, menjudukan. Nanti akan ada soal menjudukan dan modelnya sama dengan ini. Ini habis ya? Ini dia habis ya Pak? Kita habis sih. Sudah. Coba cara yang salah. Cara yang salah. Apa yang salah yang boleh? Ada yang Arabik. Screenshot dari konten bisa. Nanti akan tambah di YouTube kok. Ini ada YouTube. Channelnya apa? Oke, bisa. Channelnya Pak Iwan dong. Nanti tasar ya. Siapa? Bermuda channel. Oh iya. Kalian juga bisa latihan soal tahun kemarin Pak di channel itu. Cari aja latihan PAS tahun kemarin. Saya juga mirip sama soal tahun kemarin. Guru muda channel apa? Ya, ya dikit aja yang kamu kan. Jadi ada semua sudah terdokumentasikan di YouTube-nya Pak Iwan dari sejak beberapa tahun yang lalu. Yuk, lanjut. Kita lanjut dulu ya. Waktunya mumpung masih ada. Bentar sampai jam 3 aja. Nah, ini perhatikan. 12 ini nanti akan keluar di Avisia terus ditunjukkan juga ada soal begitu. Misal diketahui cos X sama dengan T. Jadi misal diketahui tan X sama dengan A. Disuruh mencari sin X, cos X, secant X, cosecant X, kotangan X. Itu ada. Jadi ada soal begitu besok. Jadi kita sekalian belajar dari sini. Misal cos X sama dengan T. Cos X sama dengan T. Kita cari nanti sin X apa, terus cos X udah ya, tan X apa,
Sekan X apa, kosekan X apa, kotan X juga apa. Nanti ada soal begini di soal menjodohkan. Begitu. Waduh. Misal cos X itu P, berarti P itu bisa diubah jadi pecahan jadi P per 1. P per 1. Nah, kita tinggal bawa ke P itu samping, satu itu kiri. miring ke Pitagoras. Sampingnya P. Berarti depannya itu P kuadrat plus 1 kuadrat. Ini ya? Kan miring itu yang paling panjang. Ya. Nah, kalau nyari yang paling panjang itu pasti ditambah. Ini kuncinya begitu. Tapi kalau jadi kalau nyari depan itu nanti kurang. Nah, kalau nyari dua sisi yang lain tinggal dikurang. Nanti P kuadrat plus 1 kuadrat biasa. Bukan P kuadrat plus 1 kuadrat. Maksud yang pendek dikurangi yang panjang. Oh, ini 1. Nah, Satu kuadrat ini P. jadi ini akar yang paling panjang 1 dikurangi P. P kuadrat. Ini sebenarnya 1 kuadrat ya. Sama aja. Tapi 1 kuadrat kan 1. Nah, berarti yuk kita cari sin X demi berarti D. akar 1 min P kuadrat per Demi 1. per 1 hilang ya. Ya. Akar. Nah, tan X desa berarti akar 1 min P kuadrat per P. Bisa ada soal-soal begini. Terus sekan X berarti 1 per P. 1 per P. nah, kebalikan dari cos toh, berarti 1 per P. Kalau kosekan kebalikan dari 1 per akar 1 min P 1 kuadrat. min P kuadrat. Kotan kebalikan dari tan P per 1 akar 1 min P kuadrat. jelas ya? Jelas. Nah, yang ditanya ini kita belum buat soal ini. Yang ditanya apa? Sin 2x. Berarti kalau sin 2x Berarti kita bisa ubah 2 dikali sin x dikali cos x. Karena sudutnya di sini x bukan 2x. Berarti sin X Berarti 2 kali sin x-nya apa? akar 1 min P 2 Akar 1 min P kuadrat cos x-nya P. dan P 1. P ya. Ya P sama aja. Nah, berarti ini boleh dibagi 2P akar 1 min P kuadrat. Ini dibawa ke depan. Bawa berapa? Ya, iya. Wow. Kalau 2 dikali itu berapa? Bisa. Nggak bisa. Ini ya. Ketentuan. Ya. Terus ya. Nah, pelajari cara mengubah begini. Enggak. Besok keluar di soal menjadikan. Berapa? Ada satu yang menjadikan begitu. Nah, kita spill kan. Terima kasih, Pak. Ya. Habis ini aja. Dapat. Tiga belas sama 14 sebenarnya sama ya. Iya. 15 kan kemarin karena materi kita dihapus hapus. Karena kita nggak sama materi itu, walaupun itu bisa dicari satu-satu pakai penjumlahan. Tapi sudah usah nggak muncul karena Tapi kalau misalkan keluar, berarti bisa yang satu-satu, nanti hasilnya baru dikurangi Pak. ya boleh dikurangi. Tapi udah tak harus. Nanti ya. Pokoknya nomor 16, Pak. Kita ke 14 aja ya, perkalian dulu ya. 13-nya, 13-14 kan sama, kita bahas satu aja. Nomor 14. Hapus ini ya. Ini aja. Kita ke soal nomor 14. Itu dicari 6 cos 127,5 cos 97,5. Oh ini. Cos ya. Ini yang itu tuh. Jadi itu yang itu. Ya, Yang itu. pakai aturan perkalian ya. Berarti ini tuh Pak 2 cos Ya. 2 cos
2 cos A cos B kemarin apa? 2 cos A cos B sama dengan 2 cos A cos B jadinya itu sin. sin apa cos? Cos. Iya. Cos ya. Oh, kosin. Kosin apa cos? Mbak, kosin dikali sin cos. Kan cuma didapat dari kalau mbak sin ditambah sin dikurang sin cos ditambah cos atau cos dikurang cos. Ini udah begini. Ini kan cuma begini lah. Cos A cos B ditambah ya. Cos A min B lah. Jadi Nah, itu maksudnya apa? nah, Jadi itu 2 dalam kurung 3. ya 3 dalam kurung 2 cos. Hanya ini ya. Bisa benar semua sama. Beda dikit. Sama. Nah, sekarang ini baru Nah ini A sama B-nya ya. Ya loh. Itu sekarang baru 3 cos 127,5 tambah 97,5. cos 127,5 ditambah 97,5 ditambah cos 127,5 ditambah 97,5 jadi berapa itu? 30 sama itu ya 30 nih. berarti 3 cos Oh, 15. Oh, 25. 25, Pak. 25 Iya, 25 kan? Ditambah Cos 30. itu 30 Ya. cos 25 itu cos kuadran berapa? kuadrat 3. 3. Berarti 180 itu 60 ditambah 65. Enggak, 45. 45 Berarti min cos 45. nah Min cos 45 berarti min setengah per 2. min cos 45 ditambah cos 30 berarti 3 kali min setengah akar 2 ditambah setengah akar 3 dikali Pak. Jadi kan min 3 per 2 ditambah 3 per 2 akar 3. Jadinya min 3 per 2 akar 3 tambah 2. Ya. ya. Ini setengahnya sih yang keluar ya setengahnya keluar berarti jadi 3 per 2 ini sisa berapa? Setengahnya keluar min akar 2 tambah akar 3 biasa kan plus itu biasanya dibagi dipan ya 3 per 2 akar 3 min akar Kenapa udah min 3 per 2? min 3 per 2 Min 3 per 2 akar 2 tambah akar 3 gitu. min 3 per 2 oh Apa ini? nggak usah minnya nggak usah dikeluarkan Gak usah dikor. iya Oh, kecuali min cos. ya kecuali kalau ini min ini juga min nanti soalnya min. iya nanti minnya itu keluar jadi plus semua gitu ya Catat dulu. Ada. Loh, nah ini nomor 22 sama kayak tadi ya yang kita bahas ini tadi ya ini sama dengan nomor 22 ya ini sama dengan nomor 22 ya nah, kalau bisa dibahas lagi ya. Apa? 16 gampang kan? Nah, ini tuh, coba kita ini mau mas dicatat dulu. Ya, di catat dulu. Masih aktif kan recordnya?
Iya, iya. Ya gitu. Pak ini memang Iya, Amankan adanya. Ya. oh iya jadi Mau dari mana Pak? Mau ambil helm. Oh, Guys, enjoy dulu. Terakhir lari jalan-jalan ke kos panas. Pak tadi nama saya Pak. Belum ya. Dia sana. Mana ada Mana dah? Ini yang mana? Yang oh bukan itu bukan. zamannya Sabo berkawan dengan sama persisnya ini. Nggak sendiri. Bukan nggak sampai nggak sampai terus. Itu mengubah dari kunjungan ke perkalian. Kalau bukan dari perkalian itu berikut balikan. Tapi untuk pembentukan itu sebenarnya nggak harus dipakai dalam apa. Karena kalau misalnya misal soal yang definisi dalam terjadi perkataan juga bisa. Makanya itu ada jadi cari manual sudah boleh. Dan kan mereka namun kepada bisa baca itu. Ayo. Ya tinggal sedikit. Ya, oke kita kembali lagi ya. notifnya. Ya, kita ke nomor 16. 16 ini soal paling enak sebenarnya. Makasih ya Kan ini kan diketahui nih, diketahui sin X sama dengan 310. Ya, oke, bisa dilanjut? Bisa lanjut? Saya. Ini kan sin X 3/10. Nah, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Ini kan identitas trigonometri. Berapa hasilnya? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Identitas trigonometri nilainya 1. Nomor berapa Pak ini Pak? Ini nomor 12. Mau di sini diketahui apapun sudah nyata gitu. Oh ya dicari sin kuadrat tambah cos kuadrat kan nilainya 1. Tapi kalau Betul lah. itu lebih kurang dari 2 x berarti cos 2 x. Enggak tahu ceritain belum. Jadi enggak tahu. Kalau yang tadi kalau ini kuadrat 1 min sin kuadrat bukan sin 2x. Sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Atau 1 min cos kuadrat X dengan sin kuadrat X. Tapi itu ada yang itu ada yang Makanya identitas trigonometri. oh. Iya. Terus dari sini kemarin ini kan identitasnya. Identitas trigonometri. Bapak, kalau sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x gimana? Sin kuadrat X dikurang Cos kuadrat x. berarti min cos 2A dong. Oh. Kan kalau cos 2A itu cos 2A kan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah kalau ini X ya berarti kan gitu. Kalau misalnya ini X berarti kan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Kan gitu toh? Nah kalau sin kuadrat X
dikurang cos kuadrat X. Negatif kan berarti ya? Ini min, dia min jadi plus, plus jadi min, berarti ini min cos 2X. Gitu aja. Iya. Itu asal usul Nah, ini turunannya. Ini kemarin identitas trigonometri ada 3 ya. Yang pertama ini, yang kedua dibagi cos semua. Sin dibagi cos itu tan kuadrat X ditambah cos bagi cos kan 1 per cos itu apa? Sekan kuadrat X. Kalau yang ketiga, kalau kita bagi sin semua, sin bagi sin kan 1 loh. Cos dibagi sin berarti kebalikannya. Jadi tan kuadrat X sama dengan 1 per sin kosekan kuadrat X. Oke ya. Ya kita ke nomor 18 ini banyak yang salah di sini 18 19. Terus ya. Rumusnya ditulis. Ini harus juga ya. Tiga 18, 19, 20, 21, 18, 19 ya. 18 dulu. Perhatikan. Ini udah mau selesai. 17 sama kayak tadi ya. Perlu dibahas gak? Ini kan sama aja kayak trigonometri. Yes. Maka kita bahas tadi ya. Ya. Kita bahas. 18 yuk. 18 itu apa sih? Cos kuadrat X. Cos kuadrat X dikurangi Cos kuadrat X. cos kuadrat X tan kuadrat X. Cos kuadrat X tan kalian dulu ya. kuadrat X. Apa ini? Cos kuadratnya boleh dikeluarkan? Ini jadi cos kuadrat X. Tapi nanti 1 min tan kuadrat ya? Gak ada ya 1 min tan kuadrat ya? Atau begini? Kalau ini cos kuadrat kita keluarkan kan ini jadi tinggal 1 min tan kuadrat kan? Ada nggak 1 min tan kuadrat itu? Nggak ada. Ini begini ya. Kuncinya adalah begini. Ubah jadi sin dan cos semua. Sin sama. Ya. Tan itu kan bisa diubah jadi Sin per cos. sin per cos. Berarti jadi cos kuadrat X dikurangi cos kuadrat X dikali sin kuadrat X per Berarti cos kali sin Pak. cos kuadrat X. Di Nah, sin. Ini cos masih jadinya itu cos 2 Pak. nah cos kuadrat X min sin kuadrat X jadinya cos 2 kuadrat X. X. Intinya ubah jadi cos dan sin. Iya dong. Udah biasanya cos kuadrat X. 19. Lalu sin X plus 1 sin X plus 1 dikali kosekan X min 1. Kalau ada perkalian kita pakai aturan pelan itu ya. Berarti jadi depan kali depan Sin kali cos. sin X dikali kosekan X kosek ya. Sin dikali min 1 berarti min Sin 1 sin X. 1 dikali kosekan X plus cosek kosekan X. 1 kali min 1 min 1. Sin kali kosekan ya kan kosekan itu kan seperti sin 1. Nah, berarti ini 1 ya. itu X. Min Sin X. min sin X plus kosekan X min 1. 1 min 1 Sin per cos. Oh, cos itu seperti sin super cos. Sin. Berarti sin 1 Pak. Min sin. min sin X plus 1 per sin. Berarti 1 min 1. Berarti 1. Min. Oh 1 Enggak.
Dan misalnya kan gini, ini boleh kalau kita samakan menyebut, ini jadi main sin, ini bawah dari sin semua. Ini sin X. Kalau ini jadi, kalau bawah dikali sin, atas juga dikali sin. Sin kali sin X, sin kuadrat E. 1 dikurangi sin kuadrat itu hasilnya apa? 1 dikurangi sin. Nah, kan ini kan min sin kuadrat ditambah 1. Jadi 1 min sin kuadrat itu jadi cos kuadrat X min per sin X. Boleh juga jadi nanti cos per sin itu apa? Kotak. Nah, per sin X dikali seper sin X. Berarti kotan X dikali kosekan X gitu. Biasanya kalau dia BCA nanti tergantung yang ada yang mana. Boleh sampai sini belum? Sampai sini sudah boleh. Atau sampai sini juga ada apa sih? Kosekan ini sih. kelebihan Tergantung yang nanti yang mana. Ini juga boleh. Begitulah. itu kos kotak Kan 1 min sin kuadrat. Jadinya kan sin cos kuadrat. Kuadrat X per sin X itu berarti sin 2X Ya. cos kuadrat X per sin X Ya. sama dengan cos X Cos kuadratnya sama saja jadi cos dikali. Harusnya dikali cos ya? Iya, salah di sini ya. Ini harusnya kali cos ya. Sorry. Berarti cos per sin itu kotan dikali cos ya. Ya, cos kuadrat ya juga dari cos kali cos. Yang kira tadi sinnya yang kuadrat ya. berarti Kotan X dikali cos. Atau cos X. Sebenarnya sampai sini juga kemarin tak gunakan kok, cuma hanya yang main plusnya tertukar. Pak, itu kalau jadi min sin 2 kuadrat gimana Pak? Min sin 2X per sin X. Ini kan jadi gini. Ya, ini nanti menyamakan penyebut. Kan penyebutnya kan di sini sih. Nah ini kan boleh tahu jadi min sin, biar penyebutnya Nyamain penyebut doang Pak. dikali sin per sin ditambah 1 per sin E. Nah ini kan sin kali sin kan jadi sin kuadrat. Biar muncul sin di bawah. Oke, Pak. Baiklah gitu aja ya. Yang lain kan sama cos kuadrat. ya Min sin kuadrat tambah 1 min sin kuadrat. aku juga belum yang mau jalan deh aku mau Ada pertanyaan? Kita tutup sampai sini ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan doa waktu majelis bersama ya, sampai lancar. Makasih ya Pak. Karena cos kuadrat juga kecuali game kos kotak Yes sir. Wolf ayo